Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden Pilpres 2024 di DPR RI. Selain itu, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk bersama-sama mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait kecurangan pemilu 2024. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024, kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, pada tanggal 15 Februari tahun 2024 lalu. Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas. Beberapa komunikasi dengan kubu Amin, Mas, soal dukungan mereka yang soal hak angket ini. Berkomunikasi secara pribadi. Mas, ini ada Jimli menyebut hak angket itu hanya gertak saja karena waktunya sangat mepet, Mas. Dan lebih baik ke MK, ada juga yang menyebut seperti itu. Ya, Pak Jimli boleh berkomentar, dia warga negara. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket untuk berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Artinya benar-benar serius ya. Kami tidak pernah tidak serius. Mas dari Selama kewenangan di DPR, sudah ada komunikasi dengan Mbak Puan atau fraksi PDIP di DPR, Mas? Sudah satu suara tuh. Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau dari P3, Kalau sekjen itu artinya sudah partai kan? kalau dari P3 gimana, Mas? P3 mendorong hak angket. Ya, sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak dulu. Kenapa? Kok kamu nanyanya Nasdem? Ini aja sudah disamakan tadi. Seluruh di sana sudah setuju. Mas, rencana ke depannya, rencana politik Mas Ganjar sendiri ke depannya ini kan juga banyak yang mempertanyakan. Setelah ini semua selesai, pengumuman resmi keluar, mungkin bisa disampaikan Mas rencana Mas Ganjar ke depannya. Rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius menunggu keputusan tanggal 20 rencananya yang diperkirakan akan maju. Dan kita masih berpikir seandainya terjadi hal yang lain pun harus kita mitigasi. Saya lebih pada konsentrasi tanggung jawab saya sampai semuanya tuntas. Tapi saya ingatkan, mari kita jaga persatuan, jangan nge-hoax, kita pakai jalur konstitusi. Ya, makasih ya. Yuk. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, pada tanggal 15 Februari tahun 2024 lalu.
Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Maka, Ganjar mendorong PDI Perjuangan dan PPP untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan lembaga negara. Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Ganjar juga mendorong anggota Dewan di parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Hal itu menjadi fungsi kontrol dari DPR. Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol nggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan, tegas Ganjar. Kendati begitu, Ganjar menyadari paslon nomor 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR. Maka, mereka membutuhkan dukungan partai pendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yakni Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Ia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai Nasdem, PKS, PKB, PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies Muhaimin, jelas Ganjar. Terima kasih telah mengikuti dan menonton berita ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe Asal Berita Channel, agar dapat notifikasi video menarik berikutnya.